Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, kalian perlu menyiapkan hal berikut. Yang pertama, wajib bangun tepat waktu. Setelah itu, kalian mandi dan memakai seragam sekolah. Selanjutnya, kalian sarapan, mempersiapkan buku pelajaran, persiapkan alat tulis. Nah, yang ini persiapkan cemilan jika ada ya. Selanjutnya, persiapkan minuman. Dan terakhir, bismillah, kita mulai belajar ya. Video kali ini adalah pelajaran matematika kelas 5 SD, bab 1 operasi hitung pecahan bagian materi perbandingan dengan pendamping guru pembelajaran yaitu Agus Herenasari Tambunan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian B, bagian itu kecepatan. Yang pertama kita bahas dulu hubungan antar satuan jarak. Nah, kita lihat dulu tanggal satuan jarak. Sebelumnya ini sudah pernah kalian pelajari mulai dari kelas 3. Namun, kita bahas lagi agar kita semakin mengerti dan semakin cepat hafal. Nah, ini ada tanggal satuan jarak mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dimana setiap turun satu tangga itu dikali 10 dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Ini tadi sudah Miss jelaskan ya singkatannya dan kepanjangannya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, jarak puskesmas ke rumah Mita 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Nah, kita lihat dulu tangganya gimana. Kalau yang belum hafal, kalau yang sudah hafal tinggal kalian nyanyikan saja, disebutkan saja. Karena yang diketahui adalah kilometer dan ditanya adalah meter, maka satuan kilometer harus diubah ke satuan meter. Nah, kilometer ke hektometer ke meter itu ada turun berapa tangga? Tadi 1, 2, dan 3. Jadi dari kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dikalikan 1000 karena 10, 10, 10 berarti nolnya ada 3, maka dikali 1000. Maka 0,5 km sama dengan 0,5 kali 1000 meter sama dengan 500 meter. Jadi jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Soal kedua. Untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan umum sejauh 3 km. Berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah? Nah, penyelesaiannya, karena yang ditanya dekameter, maka kita ubah semua satuan ke dekameter. Meter ke dekameter itu naik satu tangga, maka dibagi 10. Nah, ini dia meter ke dekameter. Selanjutnya kilometer ke dekameter turun 2 tangga, maka dikali 100. 1, 2. Jadi 200 meter sama dengan 200 dibagi 10 karena naik satu tangga, sama dengan 20 dekameter. Sedangkan si 3 km sama dengan 3 kali 100 dekameter sama dengan 300 dekameter. Lalu semua jarak dijumlahkan karena yang ditanya berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah. 200 meter tambah 3 km tambah 2 sama dengan 20
dekameter tambah 300 dekameter, barulah bisa dijumlahkan menjadi 320 dekameter. Artinya kalau menjumlahkan angka yang memiliki satuan jarak, usahakan samakan satuan jaraknya terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kalau satuan jaraknya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Jadi jarak rumah Dania ke sekolah yaitu 320 dekameter. Soal dan jawaban latihan 2 halaman 34 buku ESPS. Silakan dibuka buku ESPS-nya ya. Nah, ini soal yang pertama, 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dekameter? Berarti dua-duanya dirubah dulu ke dekameter. Di sini langsung Miss ganti ya. Nah, yang kilometer ini ke dekameter turun 2 tangga, maka dikali 100, berarti 15 kali 100 dekameter. Ditambah 25 kali 10, karena hektometer ke dekameter hanya turun 1 tangga. Jadi hasilnya 1500 tambah 250 sama dengan 1750 dekameter. Selanjutnya soal kedua, 1,75 km dikurang itu 20 ya nak ya. 20 dekameter sama dengan berapa meter? Nah, di sini kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dikali dengan 1000. Sedangkan si dekameter ke meter turun 1 tangga, maka dikali 10. Berarti 1,75 dikali 1000 dikurang 20 kali 10. Hasilnya 1750 dikurang 200 sama dengan 1550. Soal ketiga, 2500 km dikurang 2500 dekameter sama dengan berapa kilometer? Nah, ini jangan kalian terpaku dengan si angkanya karena angkanya sama, tapi kan satuannya berbeda, tetap harus kalian rubah. Namun si 2500 km ini tidak perlu dirubah karena satuannya sudah kilometer. Kita tulis ya. Dikurang si dekameternya ke kilometer itu naik 2 tangga, maka dibagi 1000. Maka 2500 km dikurang 25 km sama dengan 2475 km. Sampai di sini paham anak-anak Miss? Semoga kita semua paham ya. Nah, soal keempat, 20 meter ditambah 120 desimeter dikurang 270 cm berapa desimeter? Kalau meter ke desimeter itu turun 1 tangga, jadi 20 kali 10, sedangkan si 120 desimeter tetap karena satuannya sudah sama. Dan si 270 turun cm turun 1 tangga menjadi dibagi 10. Jadi hasilnya 200 desimeter tambah 120 desimeter dikurang 27 desimeter. Hasilnya 293 desimeter. Soal kelima, 5 km dikurang 12 hektometer dikurang 6 dekameter sama dengan titik-titik dekameter. Nah, kilometer ke dekameter itu turun 2 tangga berarti dikali 100. Sedangkan si 12 hektometer itu turun 1 tangga berarti dikali 10. Dan si 6 dekameter itu tidak dirubah karena satuannya sudah sama. Berarti 500 dikurang 120 dikurang 6 hasilnya 374. Silahkan kalian kurangkan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, selanjutnya soal nomor 6, 6,2 km dikurang 22 hektometer dikurang 3750 meter. Jawab yang ditanya berapa meter? Kilometer ke meter itu turun 3 tangga, maka dikali 1000. 22 hektometer turun 2 tangga menjadi dikali 100. Sedangkan si 3750 meter tidak dirubah karena satuannya sudah sama-sama meter. Jadi hasilnya 6200 meter dikurang 2200 meter dikurang 3750 meter sama dengan 250 meter. Silahkan dikurangkan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, soal ketujuh, 75 km dikurang 12 hektometer ditambah 150 meter. Berapa dekameter? Nah, kilometer ke dekameter turun 2 tangga, maka 75 dikali 100. Sedangkan si 12 hektometer turun 1 tangga, maka 2 dikali 10, jadi 12 kali 10. Sedangkan si 150 meter ke dekameter itu naik 1 tangga, maka jadi 150 dibagi 10.
Jadi hasilnya 7.500 dekameter dikurang 120 dekameter ditambah 15 dekameter. Hasilnya 7.395 dekameter. Nah, sekarang kita langsung ke soal cerita. Yang pertama, jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Nih, jarak tempat duduk ya. Berapa desimeter jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis? Penyelesaiannya, 3 meter itu berapa desimeter? Jadi 3 meter itu sama dengan 3 kali 10 desimeter. Karena meter ke desimeter hanya turun satu tangga, maka dikali 10. 3 meter sama dengan 30 desimeter. Jadi jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 30 desimeter. Yang kedua, jarak kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan adalah 700 cm. Berapa desimeter selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan? Penyelesaiannya. Nah, yang ditanya selisih, maka yang kurangkan angka yang lebih besar. Jadi 700 cm dikurang 3 meter sama dengan berapa desimeter? Nah, 700 nya ini cm ke desimeter naik satu tangga, maka dibagi 10. Sedangkan meter ke desimeter itu turun satu tangga, maka dikali 10. Jadi 70 desimeter dikurang 30 desimeter menjadi 40 desimeter. Jadi selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan adalah 40 desimeter. Sekarang kita yang kedua, yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan rumus berikut ini. Nah, ini dia. Kecepatan dengan simbol V sama dengan jarak yang ditempuh dengan simbol S per atau dibagi waktu tempuh dengan simbol T. Berdasarkan persamaan di atas, maka disimpulkan satuan kecepatan sama dengan satuan jarak per satuan waktu. Maksudnya itu misalnya si kecepatan punya satuan. Nah, jadi intinya itu satuannya yang diinikan. Satuan kecepatan sama dengan satuan jarak plus satuan waktu. Contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Karena jarak satuannya kilometer, meter, sentimeter, hektometer itu. Sedangkan si waktu satuannya jam, detik. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 1 km per jam sama dengan 1 km per 1 jam. Sama dengan kilometer ini dirubah ke meter dikali 1000, maka 1000 meter per 1 jam dirubah ke detik menjadi 3600. Sama dengan diperkecil menjadi disederhanakan, maksudnya menjadi 5 meter per 18 detik. Nah, ini maksudnya sama dengannya ini mencapai sehingga 0,28 meter per detik. Yang kedua, 1 meter per detik sama dengan 100 cm per 1 detik. Karena detiknya sama-sama detik, jadi tidak dirubah. Berarti sama dengan 100 cm per detik. Yang ketiga, 1 meter per detik dirubah ke kilometer per jam. Berarti 1 meter itu ke kilometer, 1 per 1000 sudah kita pelajarin ya di video sebelumnya. Sedangkan detik ke jam itu 1 per 3600. Maka ini jadinya sistem pembalikan seperti yang sudah kita pelajarin. Perbandingan dibalik menjadi, berarti ini 1 per 1000 dikali 3600 per 1, maka hasilnya menjadi 3600 per 1000. Maka jawabannya 3,6 km per jam. Soal latihan dan jawabannya sekarang kita, ini kalau nggak salah Miss ada di buku SPS, namun Miss lupa halamannya. Sekarang kita kerjakan saja. 24 km per jam berapa
berapa meter per menit. Maka 24 km-nya dirubah ke meter dikali 1000, sedangkan si 1 jamnya itu ke menit dikali 60. Jadi yang 24 km per jam ini, yang per di bawahnya itu angka 1 ya nak ya, bukan 24 km per 24 jam. Jangan salah. Jadi yang angka yang di depannya itu hanya untuk si kilometernya, sedangkan yang jamnya itu hanya angka 1. Jadi hasilnya 24.000 meter per 60 menit, maka menghasilkan 400 meter per menit. Nah, yang B 54 km per jam sama dengan berapa menit per detik? 54 km per 1 jam sama dengan 54-nya dikali 1000 karena dirubah ke meter, sedangkan si satunya dikali 3600 per detik sama dengan 54.000 meter per 3600 detik. Hasilnya 15 meter per detik. Kita masuk yang C, 5 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, ini kalian dengarkan sambil melihat layar videonya ya. Berarti 5 meter per 1 detik sama dengan 5 meter ke kilometer itu kan 1 per 1000. Jadi 5 dikali 1 per 1000 hasilnya 5 per 1000. Langsung ditulis aja di situ. Sedangkan 1 detiknya tetap 1 per 3600 jam. Nah, ini dia tadi yang sudah Miss bilangkan tadi, bahwasannya perbandingan seperti ini jadi dikali dan yang bawah itu dibalik jadinya. Jadi 5 per 1000 km dikali 3600 per 1, dibalik dia pasangannya, sama dengan hasilnya 18 km per jam. Sekarang kita lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Ini ada di buku ESPS halaman 36. Silahkan dilihat bukunya ya. Nah, Miss hanya ambil 3 tabel saja karena sini di 3 tabel ini sudah melengkapi yang pertama pertanyaan untuk kecepatan, yang kedua pertanyaan untuk jarak tempuh, dan yang ketiga untuk waktu tempuh. Tiga-tiganya sudah lengkap, jadi hanya 3 yang Miss contohkan. Yang pertama, melalui tabel tadi diketahuilah jarak tempuhnya itu yaitu S 90 km. Sedangkan waktu tempuhnya yaitu T adalah 3 jam. Yang ditanya kecepatannya yaitu yang satuan kilometer per jam. Berarti jawabnya rumusnya, ingat lagi rumusnya tadi apa? Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Maka kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh berapa? 90 km. Nah, kalau seperti ini jangan pernah lupa menuliskan satuan ya. Karena kalau tidak ada satuan maka jawaban kamu akan salah. Walaupun angka kamu benar, tapi kalau tidak ada satuan maka jawaban kamu salah, karena yang kita pelajari adalah satuannya, bukan angkanya. Oke? Berarti waktu tempuhnya berapa? 3 jam. Berarti sama dengan 90 bagi 3, 30 km per jam, tetap kilometer per jam. Jadi satuan juga bisa dibagi ya. Selanjutnya yang kedua, diketahui waktu tempuhnya yaitu 15 menit, sedangkan kecepatannya 20 meter per menit. Berapa jarak tempuh yang ditanya? Berapa jarak tempuh dengan satuan meter? Kita ingat rumus awalnya, yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu ditempuh. Nah, ini dia rumus jika yang dicari itu adalah jarak tempuh. Maka jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Sama dengan 20 meter per menit dikali 15 menit. Nah, ini kalau meter per menitnya Miss buat perpanjang ke bawah, jadi menit sama menit yang di 20 sama menit yang di 15 itu bisa dicoret nak. Jadi habis. Makanya lah satuannya menjadi meter saja. Tidak ada kata menitnya karena dua-duanya dimatiin gitu. Jadi kayak 1 per 1 habis. Nah, begitu juga dengan satuan menit per menit habis. Kita lanjut yang ketiga, diketahui jarak tempuhnya yaitu 128 km. Kecepatannya 32 km per jam. Yang ditanya waktu tempuhnya. Ini adalah rumus utamanya. Nah, ini rumus yang jika ditanya waktu tempuhnya, yaitu menjadi jarak yang ditempuh per kecepatannya. Jadi kecepatannya berpindah tuh jadi ke bawah.
Nah, hasilnya langsung saja 120 km per 32 km per jam. Sama dengan, nah, satuannya juga kilometer per kilometernya ini habis, jadi satuannya hanya jam. Maka hasilnya 4 jam. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Oke, kita masuk yang C, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Sebenarnya sudah sama, tadi kita bahas soalnya, maksudnya ini juga. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Yang pertama, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Nah, maksudnya itu dia nanya, misalnya kecepatan rata-rata mobil kita tuh di ampernya itu, kalau kalian lihat tuh 80 garisnya. Berarti itu artinya kecepatan 80 km per jam, artinya dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak 80 km per jam. Berarti kalau misalnya 70 km per jam, dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 70 km. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian lagi naik mobil atau lagi naik motor tuh ada ampernya di situ, kalian udah ngerti kenapa ampernya naik turun. Berarti dengan kecepatan seperti itu, dalam 1 jam itu cuma 80 km yang kamu bisa tempuh. Yang kedua, Pak Arif berangkat pukul 7 WIB menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Nah, jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Wah, langsung saja penyelesaiannya. Yang diketahui waktu tempuhnya tadi berapa? Kenapa di ini? Karena tadi kan dia bilangnya Pak Arif berangkat jam 7. Nah, tiba di sekolah jam 7, tiba di kantor 7.30, maksudnya salah. Jadi waktu tempuhnya kita kurangkan, kita cari selisihnya yang benar nih. Dari 7.30 dikurang 7, jadi 30 menit. Berarti waktu tempuh dia dari rumah ke kantor itu 30 menit. Nah, sekarang yang dicari kecepatannya. Masukkan rumusnya, yaitu jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Sama dengan tadi jaraknya berapa? 30 km. Waktunya berapa? 30 menit. Karena satuannya ditanya itu kecepatannya kilometer per jam, maka si menit harus kamu rubah ke jam. 30 kilometernya tetap, si menitnya dirubah ke jam menjadi setengah jam. Nanti itu 30 menit dikali 30 menit ke jam itu dibagi 1/60 ya. Jadi 30 per 60 diperkecil menjadi 1/2. Jadi hasilnya 30 km dikali 2/1. Nah nih, kalau sudah dikali dia 2/1-nya dibalik, 2 jadi di atas, 1 jadi di bawah. Barulah satuannya jam, maka hasilnya 30 kali 2 yaitu 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video dari Miss ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke kelas.